Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita adalah haji dan umrah dan masih dalam pembahasan sunnah-sunnah sa'i. Setelah tawaf selesai lalu menuju ke Shafa dalam rangka untuk sa'i. Nah, di perjalanan dari selesai tawaf, sholat 2 rakaat, kemudian menuju ke Shafa itu minum air zam-zam. Nah, kemudian seandainya seperti di zaman dulu, di zaman Nabi SAW yang jamaah itu masih sangat sedikit, maka disunahkan untuk kembali ke Hajar Aswad atau ke rukun, ke pojok yang di situ ada Hajar Aswad, ke Ka'bah. Tapi kalau di zaman sekarang sudah otomatis kalau normal itu nggak bisa karena penuh, dan kalau itu berarti ngelawan arus, sulit gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk mengusap bahkan mencium Hajar Aswad lagi. Nah, tapi karena kondisi tidak mungkin, maka dari situ langsung menuju ke Shafa yang tadi minum air zam-zam. Lalu apabila sudah mendekat ke Bukit Shafa, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya adalah sunnah. Jadi apabila sudah dekat dengan Bukit Shafa, maka disunahkan untuk membaca ayat Allah SWT, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Apabila tidak hafal, baca depannya aja boleh, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu aja boleh. Apabila hafal ayatnya secara sempurna, dibaca secara sempurna, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Lalu setelah lebih dekat lagi, sudah mau naik, membaca abda'u bima bada'allahu bih. Saya memulai seperti apa Allah memulai. Maksudnya apa? Allah SWT dalam Al-Quran menyebut Shafa lebih dulu. Innas Safa wal Marwata. Sungguh Shafa dan Marwah min sya'airillah, termasuk syiar Allah. Nah, Shafa dulu baru Marwah. Nah, lalu ketika Rasulullah SAW mau naik bukit, sudah di bawah, itu membaca abda'u bima bada'allahu bih. Saya memulai seperti apa Allah memulai. Maka membaca seperti itu adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW atau hukumnya adalah sunnah.
Yang ketiga, apabila sudah di Bukit Sofa berhenti. Sampai di bukit berhenti dan menghadap kiblat. Menghadap Ka'bah. Dulu awal dari sunnah ini adalah Hajar, ibunya Ismail, yang meninggalkan anaknya di bawah lembah, yang sekarang adalah dekat dengan sumur Zam-Zam atau dekat Ka'bah. Nah, tatkala sudah sampai di bukit, lihat orang dan juga lihat ke arah itu. Dan intinya adalah Rasulullah SAW tuntunannya sampai di Bukit Sofa berhenti, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan. Mengangkat tangannya bagaimana? Mengangkat tangannya tidak disebut bagaimana, yang mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah. Nah, mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah itu yang penjelasan ulama yang paling menonjol yang saya tahu wallahu alam adalah mengangkat tangan yang dia rasakan betul-betul lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, prakteknya gimana? Ada yang didekatkan di mulutnya, kedua telapak tangan dekatkan di mulutnya. Ada yang agak ke depan begini. Ada yang terbuka begini. Ada yang ngangkat tangan begini. Nah, mana yang lebih merasa mendekatkan dirinya kepada Allah, lebih tawadhu, lebih betul-betul penuh harap, itu yang dilakukan. Kalau kondisi tertentu, orang tertentu mengangkat tangannya itu betul-betul yang penuh harap, itu adalah dengan kayak gini, insya Allah itu yang benar. Kalau kondisi orang itu betul-betul merasa tawadhu, merendah diri di hadapan Allah dan penuh harap, itu adalah dengan mendekatkan kedua telapak tangannya ke mulutnya, maka itu yang benar juga. Nah, intinya mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah. Yang dibaca apa? Yang dibaca ada tuntunan yang dibaca 3 kali, pertama, ketiga, dan kelima 3 kali ya. Sela-selanya itu Rasulullah memerintahkan agar berdoa. Jadi membaca bacaan itu pertama, kemudian doa bebas sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, lalu membaca zikir atau bacaan yang ditentukan lagi, kemudian berdoa lagi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, lalu membaca bacaan zikir yang ditentukan lagi. Lah, apa bacaannya itu? Bacaannya adalah takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu membaca yang sering disebut dengan tahlil, tapi tahlilnya agak panjang. Bagaimana? La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu bacaannya. Saya ulang lagi, naik ke Bukit Sofa, ketika di bawah membaca sunnah abda'u bima bada Allahu bih, saya memulai seperti apa Allah memulai, yaitu memulai sofa dulu. Begitu sampai di bukit di atas, cari tempat yang bisa melihat Ka'bah. Oh, itu Ka'bah. Nah, melihat Ka'bah. Sambil menghadap ke Ka'bah, mengangkat kedua tangan, lalu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini bacaannya. Setelah itu berdoa, doa apa yang paling dia inginkan, yang paling dia harapkan kepada Allah SWT. Dan diingatkan, apabila yang betul-betul ia harapkan itu adalah kepentingan dunia, jangan sampai lupa doa untuk akhirat atau doa untuk agamanya. Itu aja, gitu ya. Jadi doa sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, tapi kalau doa yang betul-betul ia inginkan dan yang ia baca itu adalah semuanya baru doa untuk kepentingan dunia, maka jangan sampai lupa untuk berdoa minta
kepentingan akhirat atau untuk kepentingan agama. Kenapa? Karena di Al-Quran Allah SWT membicarakan tentang bab haji. Ternyata Allah SWT menceritakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ini orang yang beriman, orang yang sedang haji. Ada yang doanya, ya Allah berilah kebaikan dunia. Intinya semua yang diharapkan itu adalah dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang itu tidak dapat kebaikan apapun di akhirat. Nah itu hukuman dan ancaman bagi orang yang pikirannya hanya dunia. Sampai di tempat yang paling mulia, dalam keadaan yang paling mulia, doa yang paling mulia yang mustajabah, doanya hanya minta dunia. Fama lahu min akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara orang yang haji itu ada yang berdoa, ya Allah berikan dunia yang baik, berikan akhirat yang baik, lindungilah kami dari neraka. Itu orang yang dipuji oleh Allah SWT. Jadi berdoa kepada Allah, minta dunia, minta akhirat. Nah, kembali bahwa di Bukit Sofa itu membaca itu bacaan tadi, yaitu takbir 3 kali sama tahlil tadi itu. Kemudian setelah itu berdoa sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Kemudian baca lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu berdoa lagi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Lalu baca lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Lalu jalan turun terus menuju ke Marwah. Gitu. Nah, dalam perjalanan menuju ke Marwah gitu, ini tidak ada tuntunan apapun, kira-kira 1 menit atau apa jalan gitu ya. Nah, nanti sampai dikasih tanda lampu hijau sekarang sama pemerintah supaya jelas. Kalau di atasnya itu sudah ada lampu hijau panjang, nah panjang, nah itu di bawah lampu hijau diperintahkan untuk lari kecil. Nah itu. Karena itu sunnahnya yang keempat adalah as-sa'yu bainal alamainil akhdaraini sa'yan syadida. Jalan dari Sofa menuju ke Marwah kalau sudah di 2 tanda hijau. 2 tanda hijau itu maksudnya lampu hijau. Sekarang dikasih lampu. Nah, dulu 2 di sini sama di sana lah, antara lampu ini dengan lampu sana. Tapi sekarang itu lampunya disambung panjang. Nah, di bawah lampu hijau itu dulunya adalah lembah di mana Rasulullah SAW lari di situ. Lari kecil atau jalan cepat. Nah, disunahkan untuk lari kecil atau jalan cepat di antara atau di bawah lampu hijau yang panjang itu sunnah. Dan waktu lari kecil ini sunnahnya adalah membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Terus baca itu, diulang-ulang, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir, ya Allah ampunilah, warham dan rahmatilah, innaka antal a'azzul akram, sesungguhnya engkau lah zat yang maha perkasa dan maha mulia. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Sampai habis lampu hijau, maka jalan biasa lagi dan tidak ada tuntunan bacaan khusus lagi. Nah, diperhatikan ya. Dari Bukit Sofa tadi turun sampai lampu hijau itu baca apa? Tidak ada tuntunan khusus. Kalau tidak ada tuntunan khusus, silakan baca Quran, silakan baca zikir, silakan berdoa, bebas. Nanti sampai di bawah lampu hijau,
jalannya dipercepat atau lari kecil sambil membaca Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Setelah habis lampu hijau, jalan normal menuju ke Marwah. Jalan normal menuju ke Marwah. Sampai di Bukit Marwah tidak ada bacaan khusus. Kalau nggak ada bacaan khusus berarti silahkan zikir sebaik-baiknya, berdoa sebaik-baiknya, baca Quran juga boleh. Nah, bacaan ya 3 itu. Kalau nggak zikir, ya berdoa, ya baca Quran. Mau apa lagi kalau bukan 3 itu? Ya. Nah, kalau yang dibaca ternyata lagu, nyanyi, kamu sedang di hadapan Allah di tempat mulia, kamu menyanyi itu apa maksudnya? Gitu. Loh ini bukan nyanyi, ini baca surat Al-Fatihah. Tidak boleh Quran dipakai nyanyi. Ini bukan nyanyi, ini baca zikir terus dilakukan kayak orang nyanyi. Zikir itu yang ikhlas, yang khusyuk, yang penuh harap kepada Allah SWT. Apa ada orang zikir, bacaan zikir terus dilakukan kayak nyanyi, terus jiwanya itu betul-betul tunduk dan penuh harap kepada Allah? Tidak ada kayak gitu. Yang ada itu zikir dibaca sambil lagu, sambil nyanyi, hatinya itu senang. Mana tawadu, mana penuh harap dan takut kepada Allah? Tidak ada. Nah, sholawat jangan dilakukan, sama saja. Gitu. Zikir, baca Quran, sholawat itu jangan dilakukan. Tapi yang betul-betul ikhlas, tawadu, takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kayak gitu. Apalagi baca lagu negara gitu. Kamu ini sedang apa? Sedang beribadah kepada Allah di tanah suci, terus yang orang Thailand baca lagu negeri Thailand gitu. Yang orang Indonesia baca lagu bahasa Indonesia, lagu Indonesia, Indonesia tanah air, kayak gitu di tanah suci. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda ini sedang beribadah kepada Allah SWT yang dituntut untuk punya jiwa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya bahwa sampai di Marwah. Nah, begitu naik Bukit Marwah, sampai di atas bukit, tidak ada tuntunan apa-apa, baru, maksudnya yang khusus, baru nanti sudah di Bukit Marwah, diperintah untuk berhenti berjalan ya, berhenti di bukit dan menghadap ke Ka'bah. Nah, di zaman sekarang kalau di Marwah tidak kelihatan. Kenapa? Karena tembok masjid itu menghalang-halangi orang di Marwah untuk melihat Ka'bah. Tembok Masjidil Haram, gitu. Nah, akhirnya lihat Ka'bah di Marwah tidak bisa. Nah, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Seperti kita sholat menghadap Ka'bah nggak bisa, menghadap ke arah Ka'bah sambil mengangkat kedua tangan lalu membaca seperti waktu di sofa. Berhenti di atas bukit sofa, menghadap Ka'bah dan mengangkat dua tangan lalu baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 1. Lalu berdoa sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Lalu baca takbir 3 kali dan tahlil tadi itu. Kemudian baca doa sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Lalu baca takbir sama tahlil tadi itu. Itu sunnahnya. Nah, terus menuju ke sofa. Turun menuju sofa. Nanti di bawah lampu hijau, lari kecil sambil baca tadi itu Rabbighfir warham innaka antal azizul akram. Lalu terus jalan sampai di sofa, naik bukit sofa lagi. Nah, berarti sudah 2 kali karena sekali jalan dihitung 1, baliknya dihitung 1. Sampai 7. Berarti terakhirnya di Marwah. Kenapa? Karena ganjil. Dari sofa menuju ke Marwah 1. Dari Marwah menuju ke sofa 2. Nah, jadi kalau PP itu genap pulang pergi. Perginya 1, pulangnya 1 kan 2. PP. Nah, kalau pulang pergi itu dihitung 2, 3 kali berarti dihitung 6.
Jadi menuju dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau sudah 3 kali PP itu 6, ditambah yang ke-7 dari Safa ke Marwah. Finishnya di Marwah. Nah, finishnya di Marwah. Kalau ibadahnya itu umroh, maka setelah sa'i yang ke-7 sampai di Marwah, maka berikutnya tinggal 1, yaitu potong rambut atau cukur, atau yang sering disebut dengan tahallul. Nah, dan selesai kalau umroh. Yang hajinya haji tamattu, juga sudah selesai umroh, terus potong rambut atau cukur, setelah itu nunggu tanggal 8 untuk meneruskan hajinya. Nah, jadi itu. Nah, karena pelajaran kita itu ya haji ya umroh, maka bagi yang umroh sampai di sini sudah selesai ya. Sudah selesai, lalu menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah apabila haji. Nah, setelah tanggal 8 Hijjah mulai haji lagi. Nah, lalu pembahasan kita berikutnya, sunanul khuruji ilal Mina. Sunnah-sunnahnya menuju ke Mina tanggal 8. Tanggal 8 itu ya. Yang pertama, al-ihramu bil haji yaumat tarwiyati min manzilihi. Di tempat tinggalnya, rumah ya rumah, hotel ya hotel. Jadi selama dia di tanah suci untuk menunggu musim haji karena dia sudah umroh tadi itu. Nah, di mana tinggalnya, di situ dia pakai ihram, kemudian bertalbiyah untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Nah, ini sunnah atau wajib? Nah, yang dimaksud sunnah di sini melakukan kewajiban ini di rumahnya atau di tempat tinggalnya. Nah, jadi kayak gitu. Yang dimaksud di sini sunnah, karena pembahasan kita sedang membahas sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah keluar menuju ke Mina. Bagi yang haji tamattu, kalau hajinya haji kiron, dia dari awal tidak lepas ihramnya dan dia belum tahallul dari awal. Kalau haji kiron itu mulai dari mikot waktu berangkat tanggal berapapun di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah sampai tanggal 8 ini tidak pernah lepas ihram. Statusnya sebagai orang yang sedang ihram. Gitu. Nah, tapi kalau yang haji tamattu kan setelah umroh selesai kan tahallul, terus bebas semuanya boleh seperti orang yang sedang tidak ihram. Tanggal 8 mulai. Nah, mulainya harus di tempat tinggal, bukan harus disunnahkan di tempat tinggalnya. Kalau tinggalnya di hotel ya disunnahkan mulai di hotel. Nah, kalau tinggalnya di rumah mana ya mulainya di situ. Nah, dipakai ihramnya, setelah itu memulainya disunahkan di rumahnya. Labbaik Allahumma. Nah, kalau dia sedang di tanah suci, di Masjidil Haram, memulai di Masjidil Haram boleh apa enggak? Bolehnya boleh-boleh saja, tapi sunnahnya mulai di rumah atau di hotel atau di mana dia tinggal. Nah, karena itu al-ihramu bil haji yaumat tarwiyah min manzilihi. Pakai ihram bajunya, lalu memulai ihram. Memulai ihram bagaimana? Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku memulai haji. Nah, disunahkan mulai di rumah atau di tempatnya. Lalu dari situ terus menuju ke Mina. Sampai di Mina, ini kan tanggal 8, sampai tanggal 9 pagi di sana. Berarti sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bermalam sampai sholat subuh. Itu berarti kan gampangnya ngomong sehari semalam, meskipun bisa jadi tidak penuh. Kok nggak penuh? Lah kalau sampai di Mina misalnya jam 4 sore. Nah kan berarti mulainya kan sampai di mana jam 4 sore. Boleh sholat duhur dan asar di Mina. Sholat maghrib, isya di Mina. Bermalam, sholat subuh ini disebut
orang sekarang dengan tarwiyahan. Hukumnya sunnah. Umumnya orang sekarang, termasuk umumnya, jadi jamaah haji itu 200.000 lebih yang dari Indonesia. Umumnya tidak pakai tarwiyah. Ya, maksudnya gimana? Ya, alasannya adalah keadaan, hukumnya sunnah tidak pakai. Jadi dari hotel tanggal 9 langsung menuju ke Arafah. Nah, sunnahnya tanggal 8 dari hotelnya menuju ke Mina. Sholat duhur, sholat asar di Mina, sholat maghrib, sholat isya di Mina, bermalam di Mina, sholat subuh di Mina. Nah, kalau matahari sudah cukup tinggi, jalan dari Mina menuju ke Arafah. Nah, sampai di Arafah ini lebih sulit lagi. Ya, sulitnya apa? Sulit untuk melakukan sunnah. Sampai di Arafah apabila di perbatasan Muzdalifah Arafah, di perbatasan ya. Kan dari Mina tadi, Mina terus akhirnya melewati Muzdalifah perbatasan dengan Arafah. Nah, sampai di perbatasan Muzdalifah kalau belum zuhur, sunnahnya nunggu dulu di perbatasan. Tidak masuk dulu. Kenapa? Sunnahnya memasuki bumi Arafah itu setelah zuhur. Nah, itu. Nah, apabila sampai sebelum zuhur nunggu di luar, terus begitu zuhur masuk dan sholat zuhur dan sholat asar, nah, dan melakukan sholat zuhur dan sholat asar di Masjid Namiroh. Masjid Namiroh itu mana? Masjid di Arafah yang separuh bangunannya itu di luar Arafah, separuh lebih itu di dalam Arafah. Ada batasnya. Masjidnya disekat, enggak disekat di dalam, di luarnya, di pagernya gitu. Oh, ini bagian Arafah, ini bagian masih belum. Nah, boleh masuk masjid sebelum zuhur, boleh. Nanti tapi enggak di bagian yang Arafah dulu, ada batasnya. Begitu azan, sunnahnya masuk Arafah. Nah, lalu sholat zuhur dan asar. Loh, jamaah sekarang yang enggak nampung. Itu yang bisa melakukan itu. Yang nggak bisa melakukan ya berarti ada sunnah yang tertinggal gitu aja. Nah itu sunnahnya. Jadi sholat zuhri wal asri jam'an wa qasran binamirah yauma Arafah, di hari Arafah. Ya. Nah, setelah itu kan zuhur asar, sholat di, nah berarti di Arafah itu mulainya zuhur, sholat asar sampai matahari tenggelam, sunnahnya sampai matahari tenggelam. Boleh keluar sebelum matahari tenggelam, boleh, tapi berarti sunnahnya tertinggal. Boleh agak lambat sedikit boleh, tapi sunnahnya begitu matahari tenggelam terus segera siap-siap dan meninggalkan Arafah. Boleh di Arafah sampai tengah malam. Kalau bolehnya boleh-boleh saja, tapi ada sunnah yang tertinggal. Kenapa? Karena sunnahnya kalau sudah maghrib, siap-siap terus geser dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, boleh sholat maghrib dan isya di Arafah. Kalau bolehnya ya boleh-boleh saja, sholat maghrib dan isya sudah masuk waktu sholat. Tapi sunnahnya dan perintah Rasulullah sholat maghrib dan isyanya di Muzdalifah. Jadi malam hari raya atau tanggal 9 wukuf di Arafah, malamnya geser ke Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah. Nah, jadi itu. Terus di Muzdalifah bermalam sampai subuh, sholat subuh di Muzdalifah. Itu sunnahnya. Dan banyak sekarang yang di Muzdalifah itu. Wah, kita bermalam di Muzdalifah. Iya, bermalam bagaimana? Jadi bisnya bergerak jam 10 dari Arafah, ngremet, sampai di Muzdalifah 1 jam 11, terus turun ngambil kerikil, terus duduk di bis. Nanti kalau sudah jam setengah 1, jam 1, bisnya jalan menuju ke hotel. Loh, nggak bermalam di Muzdalifah? Bermalam, kapan? Ya tadi waktu di bis sebentar. Itu namanya bukan bermalam.
bermalam itu tidur di situ meskipun datangnya terlambat, misalnya tengah malam, tidur di situ sampai subuh. Nah, lalu sholat subuh itu disebut dengan bermalam. Adapun Anda di sana lewat mampir sebentar, itu namanya tidak bermalam. Coba seandainya Anda dari Surabaya pergi ke Malang ya, terus karena ada sesuatu di perjalanan akhirnya sampai malam jam 11 ya. Jam 11 apa? Jam 11 malam. Terus bermalam di sana. Di sana 2 jam, jam 1 balik lagi Surabaya. Apa disebut bermalam? Enggak toh? Enggak. Padahal bermalam di Musdalifah itu termasuk tuntunan haji. Malam Idul Adha bermalam di Musdalifah sampai sholat subuh di Musdalifah. Nah, mungkin itu dulu yang kita baca pada pertemuan ini, dan kelanjutannya insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan soal jawab. Adapun kelanjutan pelajarannya insya Allah minggu yang akan datang seperti biasa. Dan ma'asyiral muslimin, kelanjutan dari pelajaran kita pagi ini tadi itu adalah kita mulai atau diawali dari minum air zam-zam setelah selesai tawaf dan sholat 2 rakaat. Terus menuju ke Mina, minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, lalu menuju ke sofa. Jadi tadi itu sa'i ya. Minum air zam-zam terus menuju ke sofa. Nah, ketika sudah mendekat, maka disunahkan untuk membaca ayat Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Enggak hafal boleh dibaca teksnya di buku kecil, tuntunan yang dibagikan itu juga ada. Nah, sudah sampai di bawah bukit sofa, tinggal naik sedikit, disunahkan membaca abda'u bima bada Allahu bih. Boleh artinya saja, saya memulai seperti apa engkau memulai ya Allah. Nah, lalu naik ke bukit, di atas bukit disunahkan berhenti, lalu menghadap Ka'bah, lalu mengangkat kedua tangan, lalu membaca takbir dan tahlil yang sudah dituntunkan. Di dalam buku kecil yang dibagikan ada. Ya. Lalu setelah membaca tahlil dan takbir pertama, lalu doa bebas yang baik. Lalu yang ketiga membaca takbir dan tahlil lagi. Ada tuntunannya khusus, ada di dalam buku kecil yang dibagikan biasanya. Lalu doa lagi. Lalu takbir dan tahlil. Setelah itu jalan. Nanti di bawah lampu hijau lari kecil sambil berdoa. Rabbighfir warham innaka antal a'zul akram. Begitu terus lari kecilnya terus sambil baca ini terus sampai habis lampu hijau. Setelah habis lampu hijau terus jalan normal menuju ke Marwah. Tidak ada tuntunan khusus. Jalan menuju ke Marwah. Ya. Lalu naik Bukit Marwah. Setelah di puncak Bukit Marwah, di bukit ya, berhenti menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan baca takbir tahlil seperti waktu di sofa. Terus setelah selesai turun di bawah lampu hijau lari kecil sambil membaca Rabbighfir warham innaka antal a'zul akram sampai habis lampu larinya dan juga doanya tadi itu. Setelah itu menuju ke sofa. Nanti naik bukit sofa dan melakukan seperti yang tadi. Begitu sampai selesai. Begitu selesai, yang cuma umroh atau yang haji tamattu cukur atau potong. Dengan begitu maka ihramnya sudah selesai. Kalau umrohnya sudah selesai. Nah, kalau haji tamattu maka sudah selesai sampai tanggal 8 baru mulai. Nah, tanggal 8 pakai ihram lagi. Lalu memulai labbaik Allahumma hajjan. Ini wajib kan, memulai haji kan wajib gitu ya. Nah, tapi sunnahnya maka ihram dan labbaik Allahumma hajjan di tanggal 8 ini sunnahnya di rumah. Sunnahnya di rumah. Nah, setelah itu terus beres-beres dan menuju ke Mina. Untuk apa? Tarwiyahan. Tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu dari rumah menuju ke Mina, tinggal di Mina sampai 9 pagi. Itu disebut dengan tarwiyah. Disebut dengan tarwiyah. Gitu. Nah, hukumnya juga sunnah.
Jadi orang yang haji banyak sekarang hampir semua atau kebanyakan nggak pakai ke Mina tanggal 8, hajinya sah. Sah, tapi ada sunnah yang tertinggal. Apa? Yaitu tarwiyah. Apa tarwiyah? Menuju ke Mina, di Mina sampai 9 pagi. Menuju ke Mina tanggal 8, di Mina sampai 9 pagi, ini namanya tarwiyah, ini hukumnya sunnah. Menuju ke Mina. Di Mina sholat zuhur, sholat asar di Mina. Sholat maghrib, sholat isya di Mina. Tidur di Mina sampai subuh, sholat subuh di Mina. Kalau sudah terang, sudah matahari sudah tinggi, dari Mina bergeser ke Arafah. Ini tanggal 9. Nah, sampai di Arafah, apabila sudah sampai di perbatasan Arafah, belum zuhur, sunnahnya nunggu dulu sampai zuhur. Kenapa? Karena memasuki bumi Arafah itu setelah zuhur sebagaimana Rasulullah. Nah, apabila ada kemudahan, maka bumi Arafah yang dipilih itu adalah di Masjid Namiro. Masjid Namiro itu apa? Perbatasan bumi Arafah kan panjang keliling kan, namanya Arafah itu dikelilingi dengan batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi, yang telah diberi tanda oleh pemerintah Saudi batas-batas Arafah. Nah, di salah satu batas ini ada masjid. Masjid itu dulu Rasulullah di situ. Dulu Rasulullah sholat di situ. Sekarang dibangun masjid. Masjid itu sebagian masjid itu di luar Arafah, yang lebih banyak di dalam Arafah. Nah, kenapa? Karena Rasulullah datang sampai situ, belum zuhur, nunggu di luar. Nunggu di luar. Begitu zuhur, masuk, setelah masuk, sholat zuhur dan asar. Nah, sholat zuhur dan asar. Apa hukumnya? Hukum sholat zuhur dan asar, ya sholat wajib 5 waktu rukun Islam sholatnya. Tapi sholat di situ sunnah. Menunggu di luar sebelum zuhur sunnah. Berarti orang-orang yang banyak masuk pagi itu boleh? Boleh, tapi ada sunnah yang tertinggal karena sunnahnya masuk adalah setelah zuhur. Nah, ini sunnah. Nah, terus sholat zuhur dan asar, di situ sunnahnya sampai maghrib. Sunnahnya sampai maghrib. Kalau belum maghrib sudah keluar, boleh, tapi ada sunnah yang tertinggal. Sudah maghrib, siap-siap terus keluar. Boleh sampai malam, boleh, tapi ada sunnah yang tertinggal. Nah, kan sunnah-sunnah aja. Ya. Nah, sunnahnya setelah maghrib segera menuju ke siap-siap terus jalan menuju ke Muzdalifah. Nanti sholat maghrib dan isya sunnahnya di Muzdalifah. Lalu bermalam di Muzdalifah sampai subuh. Sunnahnya sholat subuh di Muzdalifah. Setelah terang baru menuju ke Mina untuk membalang Jumroh Aqobah. Nah, itu kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.